Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman, rekan-rekan advokat dan para pencinta keadilan, para mahasiswa-mahasiswa khususnya hukum. Tentu banyak di benak kita bertanya, setiap tahun itu tahun-tahun memperingati departemen berdasarkan historical atau sejarah berdirinya kelembagaan itu diperingati. Misalnya TNI AU, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, kemudian ABRI, kepolisian, kejaksaan, dan hari-hari kehakiman atau Mahkamah Agung memperingati semua hari bersejarah. Di mana-mana ketika orang memperingati libur dan sebagainya, orang bertanya, aparat penegak hukum, kepolisian, hakim, jaksa, kenapa aparat penegak hukum yang namanya advokat, yang namanya pengacara, yang namanya pokrol bambu, dari sejarah berdirinya ini tidak ada hari kelahirannya atau tidak diperingati? Pertanyaan ini akan muncul, apakah kita tidak pernah mengajukan, apakah kita tidak pernah sepakat untuk menentukan hari, atau memang kita cuek-cuek saja tentang hari atau sejarah yang kita inginkan menjadi hari sejarah ini, atau kita tidak berminat. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kalangan mahasiswa saya ya, di kampus-kampus di mana saya selalu berdiri di kelas. Ada beberapa pertanyaan seperti itu muncul. Maka saya jawab waktu itu dalam satu seminar law enforcement dalam pencinta keadilan itu. Saya begini, ketika saya membaca berdirinya advokat ini atau pengacara ini, banyak sekali liku-liku. Kalau tidak salah, sudah 3 kali membuat badan disepakati ya, satu atap. Tapi berdirinya ini banyak sekali. Kalau kita lihat berdirinya, ada namanya dahulu pokrol bambu cukup dengan sarjana hukum, atau dia pencinta keadilan yang mampu membela orang lain, waktu itu diakui oleh pemerintah. Tapi kalau kita sejarah berdirinya, misalnya kalau kita lihat bahwa sebenarnya kalau kita lihat ada Persatuan Advokat Indonesia yang waktu itu dilahirkan 14 Maret 1963. Jadi kemudian saat itulah ya, kemudian Pradin bercampur pemerintah, adanya satu intervensi dan sebagainya. Saya lihat hari inilah yang layak untuk menjadi hari lahirnya advokat Indonesia pada tanggal 14 Maret 1963. Dan kalau kita melihat ke belakang bahwa apa itu pengacara, apa perbedaannya, dari kalangan non-advokat mungkin tidak banyak paham. Tetapi kalau kita lihat ya, dulu adanya sebelum itu di Inggris, di negara-negara atau di Eropa di mana ya, ada legal consultant, kemudian advocate, a lawyer, and consultant dan sebagainya. Kemudian pengacara mungkin secara etimologi, secara bahasa Indonesia harfiahnya ya mungkin artinya beracara. Jadi itulah, yaitu Inggris chancellor and law atau legal consultant dan sebagainya. Maka sejak dimuat di Lembaran Negara tahun 2003 nomor 49 ya, nomor 4255, memasuki satu era profesi advokat. Dan inilah kita lihat ya,
dalam teori-teori level filosofi praktek itu, maka muncullah organisasi-organisasi yang ketika itu banyak sekali yang muncul, misalnya ya IPHI, HAPI, APSI, AAI, HK, APM, APSI, Komite Kerja Advokat dan sebagainya. Sehingga waktu itu banyak sekali suatu perubahan-perubahan ya menyangkut suatu perkembangan juga negara di masa Orde Baru, karena banyak ikut campur dalam menentukan lembaga atau institusi organisasi advokat ini. Kalau kita lihat pada 20 Mei 2002 ya Komite Kerja merumuskan pertama KKI tentang kode etik, kemudian 21 Desember 2005 aktenya baru berdiri ya. 2005 tahun 2002 tanggal 21 Desember akte baru berdiri. Hasil rumusan oleh KAI tentang merumuskan KKI atau KKAI merumuskan tentang kode etik. Jadi tenggang waktu itulah yang dirumuskan berbagai kelembagaan organisasi. Maka kalau kita lihat pengurus PAI waktu itu PAI adalah diberikan kepercayaan menyelenggarakan satu kongres namanya mengatur tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian ditambah tentang kode etik, kemudian program kerja pengurus untuk definitif. Inilah yang hari ini kita rasakan bahwa sudah disahkan. Kemudian 30 Agustus 64 kembali ke belakang, Persatuan Advokat Indonesia, Pradin kemudian melakukan satu kongres di Solo tahun 64 di Solo. Lahirlah Pradin 30 Mei 1966, melebur lagi Tapi ketika itu Pradin punya peran penting tahun itu karena ikut membela pelaku penganiayaan atau gerakan PKI waktu itu. Kemudian Kongres 1977 Pradin, LPPH 1979. Maka disebut dalam kaitan itu diperkuat dengan adanya kekuatan hukum di dalam Undang-Undang Dasar 45 jelas disebutkan Indonesia adalah negara hukum. Kemudian 10 November 1985 IKADIN menjadi wadah tunggal. Kemudian 1987 pemerintah waktu itu memberi izin rekomendasi IPHI berdiri. Kemudian berdiri lagi AKHI 1988 HIKPM lahir lagi 4 April 1989. Kemudian lahirlah lagi organisasi 27 Juli 1990 Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI. Kemudian tahun 1995 pemerintah memfasilitasi IKADIN, AAI, IPHI membuat satu kode etik bersama. Jadi 3 ini sepakat membuat kode etik bersama. Kemudian 11 Februari 2002 AKI, kemudian IKADIN, AAI, PHI, IKM dan Serikat Pengacara. Inilah perjalanan terbentuknya dari awal-awal bergeser melebur dalam kompetisi organisasi ini. Kemudian hampir-hampir saya lihat dalam sejarah itu seperti permainan dari partai politik. Kemudian ini bergabung, dilebur,
Tapi saya lihat tidak ada yang mayoriti inisiatif, selalu ada konsep-konsep secara tak langsung intervensi pemerintah waktu itu. Kemudian dari kelembagaan menggunakan orang-orang tertentu di lembaga itu untuk kalau kekuatan-kekuatan ini menjadi kuat atau selalu berlawanan dengan kekuatan waktu itu, menjadi ikut campur pemerintah. Inilah maka dari perjalanan pergeseran-pergeseran itu saya lebih setuju kalau kita melihat bahwa dari namanya ini ya, saya lebih setuju 14 Maret 1963 lahirlah waktu itu yang pertama dalam pembentukan formal adanya kekuatan organisasi bersatu waktu itu di Indonesia. Jadi inilah yang menurut saya yang terbaik, dan itu patut jika kalau kita mencari alasan-alasan, inilah yang paling tepat menurut saya. Sehingga kalau kita perjalanannya dulu pengacara hanya ditentukan oleh pengadilan tinggi setempat, hanya 3 pengadilan, advokat di SK-kan oleh Mahkamah Agung, berlaku di Indonesia dan sebagainya. Hari ini alhamdulillah ya, dari 2004 konferensi Munas di Makassar, kemudian dilanjutkan berikutnya setahun berikutnya tahun 2005 di Pekanbaru lahirlah Peradin. Tak lama kemudian Peradin beranak-beranak atau membuat organisasi yang namanya sama ya, dan ini juga diakui oleh pemerintah melalui Mahkamah Agung. Sehingga ke depan apa yang akan terjadi, tentu petinggi-petinggi kita lah yang di Jakarta, teman-teman di Indonesia akan berembuk bagaimana kokohnya perahu ini. Tentu yang memikirkan adalah orang-orang yang mendayung perahu ini dan kru-krunya dan sebagainya, dan mengingat perkembangan politik dan sebagainya dan kekuatan-kekuatan lawyer di dunia, sehingga kita harus juga memikirkan Indonesia generasi hari ini. Kalau saya pribadi sudah hampir 60 tahun ya, saya dosen tetap di berbagai perguruan tinggi. Saya memiliki 2 gelar doktor, 2 master, dan di luar negeri, Indonesia, dan paling tidak memberikan upaya-upaya dan memberikan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan di luar, terutama mahasiswa. Kenapa pengacara tidak ada hari jadinya untuk diperingati? Sekian, terima kasih sebagai pemicu untuk dipikirkan, pemicu untuk dibahas bersama bagaimana. Terima kasih. Yusuf Daeng, Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.